Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak kurang suatu apapun, senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir dan batin, kemudian dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di Mang Din channel ini dalam membahas soal-soal terkhusus bagi calon-calon P3K dan bagi calon-calon pegawai BUMN. Mudah-mudahan dengan adanya soal-soal, bahasan dan jawaban dari Mang Din channel ini bisa memberikan wawasan, ilmu, manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Dan kali ini kami hadir mengetengahkan soal-soal tentang tes silogisme PNS, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa sahabat-sahabatku semua tetap like, comment, share, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Din channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soal dan jawaban ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Mr. A adalah seorang yang jenius. Mr. A seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Mr. B juga seorang penemu. Dan jawaban yang pantas adalah Mr. B seorang yang jenius. Yang kedua, Mr. B belum tentu kreatif. Yang ketiga, Mr. A dan Mr. B sama-sama jenius dan kreatif. Yang keempat, Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Dan yang kelima, Mr. A pasti jenius dan belum tentu kreatif. Dan jawaban yang tepat daripada soal ini adalah Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Ipan lebih ringan beratnya daripada Wawan. Andika lebih berat daripada Wawan. Dan silogismenya adalah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, Wawan adalah yang paling ringan dari ketiganya. Yang kedua, Ipan mungkin saja sama beratnya dengan Andika. Yang ketiga, jika Wawan memiliki berat 65 kg, mustahil Andika memiliki berat lebih dari 65 kg. Yang keempat, jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ipan memiliki berat lebih dari 65 kg. Dan yang kelima, jika Ipan memiliki berat 65 kg, mungkin saja Andika memiliki berat lebih dari 65 kg. Dan jawaban yang tepat adalah jawabnya adalah jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ipan memiliki berat lebih dari 65 kg. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, jika saya tidak punya tugas kuliah, maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. Yang kedua, sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tidak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian. Yang ketiga, saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Yang keempat, saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Yang kelima, sebagai anak berbakti, meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Dan jawaban yang tepat adalah saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, tidak ada ikan lele yang punya sisi. Ikan lele memiliki sungut. Di sini ada 5 pilihan. Ikan yang tidak berisi pasti punya sungut. Yang kedua, ikan yang bersungut pasti tidak punya sisi. Yang ketiga, sisi ada hubungannya dengan sungut. Yang keempat, andai lele punya sisi, maka tidak akan punya sungut. Yang kelima, tidak bisa ditarik kesimpulan.
Dan jawaban yang tepat adalah tidak bisa ditarik kesimpulan. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, mustahil seorang wanita punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot. Maka ada 5 pilihan di sini. A bukan pria, B mustahil A adalah seorang wanita, C A pasti seorang pria, D A pasti seorang wanita, dan E A bisa seorang pria dan bisa pula seorang wanita. Dan jawaban yang tepat adalah A bisa seorang pria dan bisa pula seorang wanita. Itu jawabannya yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen egg dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Nah, di sini ada 5 kesimpulannya. Yang pertama, permen egg kurang laris terjual di kalangan anak-anak. Yang kedua, permen egg tidak laku terjual di kalangan orang dewasa. Yang ketiga, permen egg laris terjual. Yang keempat, permen egg laris terjual di kalangan anak-anak. Yang kelima, tidak dapat ditarik kesimpulan. Dan jawaban yang benar adalah permen egg laris terjual di kalangan anak-anak. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sebagian orang yang berminat menjadi politikus hanya menginginkan harta dan tahta. Rosid tidak berminat menjadi politikus. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, Rosid tidak menginginkan harta dan tahta. Yang kedua, tahta bukanlah keinginan Rosid, tapi harta mungkin iya. Yang ketiga, Rosid menginginkan tahta, tapi tidak berminat menjadi politikus. Yang keempat, Rosid tidak ingin menjadi politikus karena sudah kaya dan punya tahta. Yang kelima, tidak dapat ditarik kesimpulan. Dan jawaban yang tepat adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Dan silogismenya adalah ada 5 pilihan di sini. John bukanlah pemain sepak bola yang tampan. Yang kedua, John adalah pemain sepak bola yang tampan. Yang ketiga, meskipun bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. Yang keempat, mustahil John berwajah tampan. Dan yang kelima, tidak dapat ditarik kesimpulan. Dan jawaban yang benar adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sebagian perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Anto seorang perajin tempe. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. Yang kedua, Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik. Yang ketiga, harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto. Yang keempat, Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Yang kelima, harga kedelai naik atau tidak, Pak Anto tetap mengeluh. Dan jawaban yang tepat adalah Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Andi seorang mahasiswa, jadi sini ada 5 pilihan. Yang pertama, Andi mungkin memiliki nomor induk mahasiswa. Yang kedua, belum tentu Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Yang ketiga, Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Yang keempat, Andi tidak memiliki nomor induk mahasiswa. Yang kelima, tidak dapat ditarik. Yang tepat daripada soal ini adalah Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua soal-soal tes silogisme CPNS. Mudah-mudahan senantiasa bisa menambah wawasan, manfaat bagi sahabat-sahabatku semua, terkhusus bagi calon-calon PNS. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan marilah kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.